Selamat pagi Pak Amnam dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zepanya Gladys Tabita Sregar dengan NIM 4512420028 dari Ilmu Lingkungan 2020 akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul bioremediasi tanaman apu-apu untuk mengatasi limbah air deterjen. Selanjutnya ada pengertian bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme akan memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Peristiwa ini biasanya disebut dengan biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi. Saat polutan beracun telah terdegradasi, strukturnya akan menjadi tidak kompleks lagi dan akhirnya akan menjadi metabolit yang tidak berbahaya serta tidak beracun lagi. Selanjutnya ada pengertian dari apu-apu. Apu-apu atau kayambang atau Pisticia stratiotus adalah salah satu tumbuhan air yang mempunyai habitat di air yang tenang seperti pesawahan, kolam, dan rawa. Apu-apu merupakan tumbuhan yang mengapung di atas air dengan mempunyai perakaran yang dangkal. Apu-apu atau kayambang juga bisa dikategorikan sebagai golongan gulma tanaman padi. Lalu ada ciri-ciri tanaman apu-apu. Yang pertama itu daunnya berwarna hijau atau hijau kebiruan dan berubah kekuningan saat tua dengan ujung membulat pangkal agak meruncing. Lalu ukuran daun memiliki panjang sekitar 2-10 cm dengan lebar antara 2-6 cm. Tepi daun berlekuk-lekuk dan memiliki rambut tebal yang lembut pada permukaannya. Daun-daun tebal, kenyal dan lembut sepintas membentuk pahatan seperti mahkota mawar. Lalu apu-apu ini pertulangan daunnya sejajar. Daun-daun ini biasanya tersusun secara roset di dekat akar hingga membentuk bagian seperti batang tanaman. Tanaman air apu-apu memiliki akar panjang sampai 80 cm yang berwarna putih. Akar menggantung di bawah roset dan memiliki stolon. Rambut-rambut akar membentuk suatu struktur seperti keranjang yang dikelilingi gelombang udara sehingga akan meningkatkan daya apung tumbuhan tersebut. Lalu ada manfaat tanaman apu-apu. Pemanfaatan tanaman apu-apu atau kayu apung ini terutama sebagai tanaman hias pada kolam. Selain itu, tumbuhan ini dapat berperan sebagai pembersih air, terutama untuk menyerap limbah akibat pencemaran bahan radioaktif dan logam berat yang terdapat di air. Tumbuhan ini juga mengandung koloid, tanin, flavonoid, tonin, minyak, lemak, glikosid sehingga dapat digunakan sebagai bahan obat herbal dalam mengobati demam, batuk rejan, dan pelancar sendi. Lalu untuk alat dan bahan yang diperlukan saat melakukan percobaan adalah yang pertama gayung, tanaman apu-apu, air deterjen atau air bekas cucian baju, dan ada botol plastik yang nantinya akan dibagi dua untuk menjadi wadah. Lalu yang selanjutnya adalah langkah kerja dari percobaan untuk kali ini. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita harus menuangkan air bekas cucian atau air bekas deterjen ke dalam 2 buah wadah. Setelah kita sudah menuangkan air tersebut ke dalam 2 buah wadah yang ukurannya kurang lebih sama besar, pastikan air bekas cucian itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu penuh. Lalu selanjutnya kita pilih tanaman apu-apu. Di sini saya menggunakan satu tanaman apu-apu karena wadah yang saya gunakan juga kecil. Lalu kita harus menunggu beberapa saat dan mengamati perubahan yang terjadi pada kedua wadah tersebut. Lalu selanjutnya ini ada contoh dokumentasi dari hasil percobaan yang telah saya lakukan. Hari pertama yaitu hari saat saya melakukan percobaan. Hari kelima ini tanaman sudah mulai mati dan hari ketujuh tanaman sudah mati, dan di hari kelima dan ketujuh ini tanaman sudah mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya masuk ke pembahasan.
Bubuk deterjen merupakan formulasi dari gabungan kimia yang berfungsi sebagai bahan pencuci yang digunakan seluruh masyarakat di dunia. Deterjen dapat memberikan beberapa resiko seperti iritasi pada tangan. Hal ini dikarenakan tingginya pH deterjen. Apabila deterjen langsung dibuang ke alam, dapat memberikan beberapa dampak negatif pada lingkungan, seperti matinya ikan di sungai, matinya mikroorganisme zat pengurai, dan lain-lain. Tanaman apu-apu yang biasanya kita jumpai di berbagai perairan, pada dasarnya mengandung zat tanin, polifenol, dan flavonoid yang bersifat adsorpsi sehingga tanaman ini dapat menyerap surfaktan. Lalu berdasarkan percobaan yang telah saya buat, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanaman apu-apu sudah mulai mati pada hari keempat. Tanaman ini perlahan tenggelam ke dalam dasar air deterjen dan tanaman ini mulai menimbulkan bau yang tidak sedap. Kegagalan bioremediasi ini diduga karena air deterjen yang digunakan terlalu banyak dan karena tanaman apu-apu yang saya gunakan itu terlalu sedikit. Jadi perbandingan antara tanaman apu-apu yang digunakan dengan si air deterjennya itu tidak seimbang atau bukan 1:1. Karena itu praktikum saya kali ini gagal. Sekian hasil dari percobaan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi penyampaian materi maupun dari segi langkah kerja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.